Alhamdulillah, semoga yang telah membagikan waktu dan sempat hadir pada kegiatan perkuliahan tambahan ya, artinya pengenalan yang mana materi yang akan saya sampaikan hanya garis besarnya saja, supaya kalian tidak nanti di semester 7 nanti kalian tidak begitu kebingungan ya atas menerima materi, khususnya perlu saya sampaikan anti korupsi. Karena gara-gara daring terus ya, kapan tatap muka nggak tahu ya kan. Ya alhamdulillah kita bisa bertatap muka untuk saya menyampaikan sedikit materi untuk tambahan kalian semua, tapi ilmu yang untuk mudah-mudahan berguna untuk kalian semua. Oke, saya awali. Pertama saya akan menyampaikan materi pendidikan anti korupsi ya, pendidikan anti korupsi yang mana pendidikan anti korupsi salah satu latar belakangnya peran mahasiswa itu ada di dalam anti korupsi ya. Penting sekali mahasiswa peran di dalamnya untuk dalam rangka sekarang ini maraknya ya korupsi baik dari unsur birokrasi maupun swasta, dari mana pihak yang lainnya sudah merajalela. Maka selayaknya peran mahasiswa sekarang artinya ikut andil di dalamnya untuk mengawasi daripada pencegahan daripada anti korupsi. Ya, latar belakang anti korupsi upacara pembentukan karakter bangsa ya. Deklarasi mengawali perwujudan 4 pilar kebangsaan. Deklarasi anti mayoritas, anti plagiat ya. Pendidikan karakter bangsa, pendidikan anti korupsi. Deklarasi anti korupsi salah satunya pendidikan anti korupsi di Indonesia. Korupsi adalah kejahatan luar biasa, dampak buruk ya, dampak buruk yang luar biasa ya. Korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada hampir seluruh sendi kehidupan ya. Dampak korupsi market mungkin kalian sudah tahu, perbedaan korupsi sekarang ini banyak memperkaya diri ya, sementara tidak melihat di mana masih banyak yang membutuhkan, masih banyak yang untuk menerima aluran tangan, sumbangan segala macam ya, di dalam kalangan masyarakat maupun di mana kalangan yang perlu butuh. Sementara di kalangan pihak yang lain ya, kita tahu dampak pihak semua ya. Kita artinya sekarang ini banyak yang memperkaya diri sebagaimana mestinya, tidak melihat ke bawah lagi ya. Oke, saya lanjut. Pendidikan anti korupsi bisa kalian melihat kita dalam urutan ke berapa nih? Kelima. Artinya Indonesia masih ke-5. Jadi kalau dilihat dari skornya 2,8. Artinya ini luar biasa. Dan anti korupsi paling banyak korupsi. Pada tahun indeks kita di tahun 2009 kemarin sampai sekarang ini masih belum begitu bergerak dengan sedemikian. Ya, kita lanjut. Pemberantasan korupsi terdiri dari penindakan dan pencegahan. Upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang optimal dan oleh karena itu perlu ditingkatkan. Apa perlu ditingkatkan? Pemberantasan korupsi ini perlu ditingkat pengawasannya. Bagaimana supaya minimal mengurangi ya. Kalau hilang secepat itu tidak mungkin. Artinya untuk mengurangi, dan artinya dalam mengurangi pemberantasan korupsi ini mahasiswa ada perannya untuk meninjau, memperhatikan situasi kondisi bagaimana. Kalian semua belajar hukum ya, belajar hukum bagaimana latar belakang dasar hukumnya harus jelas ya. Sinergi pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan yang untuk mencegah dan memberantas tipikor ya, melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyidikan ya, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat ya.
Kita semua harus menjadi subjek pemberantasan korupsi. Sesuai dengan diatur dalam PP 71 tahun 2000, peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, ormas atau LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, kalian tahu semua ini ya, atau apa namanya, urutan dalam perangkat aparat pemerintahan, ya, sektor swasta, masyarakat dan mahasiswa. Artinya satu dan kesatuan untuk bekerja sama dalam meninjau, memantau daripada mengurangi pemberantasan daripada korupsi. Ya, peran mahasiswa, ini saya maksud ya tadi, peran mahasiswa pemberantasan korupsi, terutama pencegahan, ya, pencegahan perlu melibatkan peran serta masyarakat termasuk mahasiswa. Ya, mahasiswa mempunyai potensi besar untuk menjadi agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi. Ya. Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi yang pertama, menjaga diri dan komunitas mahasiswa bersih dari korupsi dan perilaku koruptif. Ya, yang kedua, membangun dan memelihara gerakan anti korupsi. Ya. Peran mahasiswa itu dalam pemberantasan korupsi, opininya dia sendiri dalam bentuk dalam strateginya, pendidikan anti korupsi, pendidikan karakter, kampanye ujian bersih, pencegahan, gagasan, ide, metode pencegahan dan pemberantasan korupsi, mengerti isu korupsi lokal, nasional maupun media. Jika opini menjadi kampanye anti korupsi, gerakan moral, artinya kita satu dan satuannya harus dilihat dari sisinya. Ya, kita lanjut. Pencegahannya, pendidikan anti korupsi mewajibkan pemimpin mahasiswa untuk mengikuti pendidikan anti korupsi. Nah, ini dia ya. Kalian wajib semua mengetahui bagaimana ini mahasiswa untuk mengikuti pendidikan anti korupsi, mendorong adanya pendidikan anti korupsi di kampus. Nah, lihat, untuk kalian, pengetahuan kalian semua ya, supaya diketahui, mengatakan seminar anti korupsi, adanya materi pendidikan anti korupsi di kaderisasi mahasiswa. Nah, ini dia. Kalian semua bisa membangun suatu kaderisasi, bagaimana seperti kalian lihat atau mendengar korupsi di era sekarang ini yang merajalela. Artinya kalian bisa ya berargumen atau seperti apa seolah suatu pemberantasan korupsi. Ya, kampanye ujian bersih, pembuatan media propaganda, ya, baliho, spanduk dan poster. Nah, ini segala peralatan-peralatannya. Pembuatan media offline ya untuk mengempanyekan uji bersih, menanamkan nilai kejujuran atau ujian bersih di kaderisasi mahasiswa untuk kalian semua. Ini supaya diketahui ya semua ya. Kita lanjut. Kaya dengan korupsi. Nah, ini dia. Kalian lihat gambarnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Contoh-contohnya nih ya. Saya bilang yang banner ya, spanduk segala macam, ini contoh kalian mengetahui. Nah, ini ya, opini. Dalam opini, gagasan, ide itu perlu. Memperbanyak opini mengenai kasus korupsi di media, membuat bunga rampai atau buku mengenai anti korupsi, membuat audiovisual interaktif terkait anti korupsi, ya. Nah, jadi di sini kalian punya gagasan, inovasi atau pemikiran yang cemerlang untuk salah satu ini tadi yang sudah saya tampilkan dengan sebagai gambaran saja ini ya, bukan seperti ini, bukan maksudnya sebagai gambaran kalian, referensi kalian semua nanti. Apalagi kalian kan belajar hukum, mengerti seperti apa, seperti bagaimana metode pencegahan korupsi, gagasan untuk pencegahan korupsi sejak dini. Nah, sejak dini ini dari PAUD, SD, SMP, SMA, sekaligus untuk tingkat universitas, ya kan?
adanya tata etika dan norma di antara mahasiswa. Nah, jadi kalian jangan saling yang membabi buta, melakukan hal-hal yang seperti apa dalam kalian mengetahuinya. Oke, kita lanjut. Mengangkat isu korupsi lokal atau nasional, mahasiswa diharapkan dapat lebih peka dan siaga menanggapi isu korupsi lokal yang terjadi. Ya. Nah, ini dia. Opini selanjutnya, advokasi dan pengawalan, penyusunan anggaran serta pelaksanaan pembangunan di daerah atau nasional. Gerakan moral untuk mendorong pemerintah menindaklanjuti kasus korupsi yang terjadi sebagai kelompok penyimpangan bagi gerakan yang mendukung koruptor. Mendorong penguatan institusi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang kredibel, kokoh, dan transparan. Ini perlu sekarang ini. Ya, pentingnya untuk kalian semua melihat ada yang bermacam ragam yang membuat situasi kondisi menjadi kesempatan, pemanfaatan. Ajang terakhirnya itu tadi, pemanfaatnya segala sesuatu dari timbulnya apa? Korupsi tadi. Belum tentu dikatakan korupsi apabila dia ada satu niat, sudah program rencana minimal. Nah ini, tanpa rencana tidak mungkin terjadi. Oke, kita lanjut ya. Pentingnya pendidikan anti korupsi. Peran serta mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi akan maksimal jika mahasiswa. Nah ini yang saya bicarakan untuk kalian semua, khusus untuk mahasiswa, memahami pengetahuan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya. Ya, mahasiswa menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam dirinya, artinya diri kita sendiri ya, dapat dicapai melalui pendidikan. Nah ini dia, kalian minimal ini saya berikan sekarang ini gambaran nanti untuk persiapan kalian semua nanti. Artinya tidak, bagaimana itu ada korupsi, bahasa ada masyarakat, lo korupsi, belum tentu korupsi. Kita lihat di dalamnya apa sih. Yang sampai bahasa kalian belajar hukum selalu mengecap itu korupsi. Dilihat dulu tatanannya, bagaimana prosedurnya, seperti apa, ya.